Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah daripada Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mazmur 95 kali ini menjadi renungan kita. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghormati Tuhan bukan berarti hormat dalam hati seperti ketika kita upacara disuruh hormat bendera. Bukan dalam hal itu yang dimaksudkan, saudara-saudara. Tetapi menghormati Tuhan dalam hal ini, saudara-saudara, adalah bahwa kita mengikuti dan taati saudara-saudara akan perintah-perintahnya, akan kebenaran-kebenarannya, berjalan dan hidup di dalam kebenaran itu. Itu menghormati Tuhan. Dan saudara, menghormati Tuhan artinya kita mengagumi saudara-saudara akan kebesarannya, kemahakuasaannya, dan kita kagum saudara, kita menyembah Dia, dan Dia layak disembah karena memang Dia maha kuasa, Dia maha besar, Dia maha dahsyat, Dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu, Dia maha pengasih, Dia maha penyayang saudara-saudara, dan Dia maha baik. Dia layak menerima penyembahan kita. Dan Dia satu-satunya yang layak disembah. Dan kita ini dilayakkan menyembah Dia, saudara-saudara, dan selalu layak untuk menyembah Dia. Itulah anugerah, saudara-saudara, yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita mengapa Dia layak, saudara. Karena memang Dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Bahkan dikatakan Dia mengatasi segala Allah. Ada banyak Allah-Allah lain, ilah-ilah lain di bumi ini, saudara-saudara. Artinya sesuatu yang memiliki kekuatan yang kadang-kadang dikagumi, dihormati juga oleh manusia. Karena dalam bidang-bidang tertentu dia bisa menolong manusia. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Dia tidak hanya berkuasa di bidang-bidang tertentu. Tetapi Dia penguasa langit di atas dan bumi di bawah bumi paling dalam. Semua ada di dalam genggaman tangannya. Allah-Allah yang disembah orang di bumi ini, saudara-saudara, yang dianggap punya kekuatan menolong. Dewa-dewa mereka, saudara-saudara. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu, saudara. Apapun namanya itu, yang terbentuk dari patung, batu-batu. Yang semua adalah buatan tangan manusia, yang seharusnya manusia yang disembah olehnya. Tetapi kebodohan manusia tertipu oleh kuasa jahat itu, saudara, adalah mereka menyembah ciptaannya. Kan lucu sekali. Seharusnya ciptaan itulah yang menyembah sang penciptanya. Tetapi banyak buatan-buatan manusia, ciptaan-ciptaan manusia yang disembah oleh manusia. Dan dianggap punya kekuatan. Dari mana kekuatan dari benda-benda itu? Ya tentu menurut firman Allah, iblislah yang masuk di dalam barang-barang, benda-benda, pusaka-pusaka, apapun namanya. Saudara-saudara, jimat-jimat, opo-opo, saudara-saudara, patung-patung, dan semua
pohon-pohon, tempat keramat, sungai, apapun yang dianggap orang punya kekuatan. Sebenarnya iblis yang ada di sana, saudara, menyamar karena iblis punya kekuatan. Tetapi dia tidak maha kuat. Dia punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Berbeda dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia maha kuat dan maha kuasa. Karena itu, saudara-saudara, dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, benda-benda itu tidak ada arti apa-apa dibandingkan daripada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, Tuhan berkata supaya kita tidak menjadi bodoh seperti orang Israel pada waktu dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka mencobai Tuhan, padahal mereka sudah melihat kekuatan Tuhan. Mesir yang menjajah atau memperbudak mereka selama 4,5 abad itu, saudara-saudara, hanya ditundukkan Tuhan dengan perbuatan yang besar dan ajaib di depan mereka, dan melalui 2 orang, yaitu Musa dan Harun, saudara-saudara. Kedua kakak beradik ini diutus Tuhan menghadap Firaun dan menyatakan kuasa Allah atas bangsa Mesir. Dan dengan 10 tulah itu, saudara, bangsa Israel dikeluarkan Allah dari tanah Mesir. Dan mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang tentunya belum pernah ada dan belum pernah mereka lihat. Dan belum pernah mungkin mereka terbesit dalam pikiran mereka akan hal-hal itu. Bahkan di depan mereka laut terbelah dan mereka berjalan di dalam tanah yang kering. Dan mereka dikejar oleh tentara Mesir itu. Tetapi Tuhan menghadang tentara Mesir, membuat penghalang di antara mereka semalam lamanya, saudara. Dan tentara Mesir tidak bisa menjangkau tentara Israel karena ada Allah dengan tiang apinya berada di antara mereka. Dan keesokan harinya Tuhan menenggelamkan bangsa Mesir ke dalam laut dan bangsa Israel terselamatkan. Saudara, tetapi mereka selalu mencobai Tuhan. Dan saudara yang saya kasih, padahal Tuhan melakukan perbuatan besar. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengerti. Ya, kita perlu mengerti. Ada 2 penyataan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Yang pertama melalui alam semesta. Dengan adanya kekuatan alam semesta yang tidak bisa juga ditiru oleh manusia secara dilakukan oleh manusia, saudara-saudara, dan ditaklukkan oleh manusia dengan segala kekuatan alam ini, saudara, menunjukkan ada penguasa yang mengatur semua. Dan Allah di atas segala-galanya itu yang mengatur semua ini di dalam Yesus Kristus Sang Pencipta itu juga, saudara. Ya, dialah yang layak kita sembah dan kita muliakan. Dialah layak kita tinggikan. Dia menyatakan diri melalui alam semesta. Melalui apa yang kita lihat di sekeliling kita, harusnya kita kagum, kita hormat, kita menyembah, kita memuliakan dia, saudara. Karena memang dia layak. Tidak ada Allah yang melakukan penciptaan di bumi ini selain di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Sang Pencipta, saudara-saudara. Dialah yang pemilik surga, bumi dengan segala isinya dan alam semesta ini. Kita kagum melihat apapun yang manusia selama ini lakukan, saudara, dia tidak bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Manusia berusaha membuat robot-robot yang mirip dengan manusia, tapi dia tidak akan pernah memiliki hal yang dimiliki oleh manusia, yaitu roh, saudara-saudara, dan yang bisa berhubungan dengan Allah, yang bisa mengenal Allah. Dan saudara, manusia bisa membuat tiruan-tiruan seperti bunga dari kertas, pohon, dan sebagainya, hewan, dan sebagainya. Mungkin manusia bisa melakukan banyak hal. Tetapi saudara-saudara, manusia tidak bisa melakukan seperti Allah yang dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya membuat yang sudah ada dan diinovasi. Itulah manusia, saudara-saudara. Tetapi sombongnya, saudara-saudara, manusia itu tidak mau mengenal Allah. Tidak mau mengakui keberadaan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak perlu lagi mencobai Tuhan dengan meragukan, bertanya tentang kuasanya, bertanya tentang kasihnya. Apakah dia mengasihi saya? Apakah dia mencintai saya? Apakah dia ada? Apakah dia nyata? Apakah dia menyertai saya? Apakah dia betul-betul tidak pernah meninggalkan saya? Hal yang sebenarnya hal-hal yang bodoh kita lakukan, saudara-saudara.
Karena sebagai Allah yang maha hadir, berarti dimanapun Anda ada, dia hadir. Apalagi dia telah menyatakan bahwa dia hidup di dalam orang percaya. Apalagi yang kita ragukan? Kalau dia ada di dalam kita, kemanapun kita pergi, dimanapun situasi apapun, dalam keadaan apapun, dia ada. Dia hadir. Anda rasa atau tidak, itu bukan masalah. Tetapi adalah kebenaran firman-Nya. Dia ada di dalam Anda. Dan dia hadir berarti menyertai Anda dimanapun, kemanapun, dalam keadaan apapun, situasi apapun, bagaimanapun hidup Anda. Dia selalu ada bersama Anda. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Dimanapun ada Allah bersama kita, karena itu sembah. Dia layak kita sembah, dia layak kita kagumi, kita hormati. Hormat artinya mengagumi dia, saudara. Akan segala hal tentang dirinya, akan segala hal yang ada di sekeliling kita ini, saudara-saudara, yang dia nyatakan ke dalam hidup kita. Jadi dia memperkenalkan diri, saudara, melalui ciptaannya. Dan dia kemudian memperkenalkan diri melalui kebenaran firman-Nya di dalam firman Allah. Dan Yesus Kristuslah firman Allah yang hidup, yang sudah nyata buat kita. Puji nama Tuhan, saudara. Apakah saudara masih mengeraskan hati? Kalau hari ini engkau mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Artinya jangan lagi engkau mempertanyakan tentang Allah. Jangan lagi engkau mempertanyakan tentang kuasanya. Jangan lagi engkau mempertanyakan tentang kasihnya. Jangan pertanyakan lagi tentang hal apapun. Dia sudah nyatakan semua melalui Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Yesus mengalahkan semua dosamu. Sudah mengampuni semua. Dan Yesus telah menyelesaikan semua penyakitmu. Yesus telah melakukan segala perkara yang tidak bisa kita lakukan terhadap kehidupan kita. Dia menyelesaikan dosa, derita, sengsara kita, saudara-saudara, penyakit kita, kesesatan kita, bahkan kemarahan Allah terhadap dunia ini, manusia di dalam dunia ini oleh karena dosa. Semua ditanggung Kristus di dalam tubuhnya. Setelah dia menanggung semua itu, segala kutuk-kutuk dia tanggung, saudara. Maka barulah dia bisa berkata, sudah selesai. Dia sudah selesaikan. Baru dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata ke dalamnya, tanganmu Bapa, aku serahkan nyawaku. Baru dia mati. Setelah hari itu, saudara, dia bangkit untuk menyatakan kepada kita. Kebangkitannya, saudara, adalah bukti bahwa dia sudah selesaikan. Dan kebangkitannya adalah kwitansi pembayaran itu, saudara. Kebangkitan Yesus adalah bukti, adalah kwitansi bahwa semua sudah dia selesaikan, dia bayar. Dosamu sudah dia bayar, segala hutang dosamu selesai. Segala penyakitmu, segala kesengsaraanmu, murka Allah sudah semua dia bayar lunas. Kutuk-kutukmu sudah dia bayar lunas, saudara-saudara. Karena itu jangan biarkan diri saudara tenggelam di dalam berbagai perasaan-perasaan yang hanyalah perasaan manusia, saudara-saudara, tentang Allah dan pribadinya. Jangan ragukan dia. Dia mengatasi segala sesuatu. Di dalam pelayanan-pelayanan saudara, saya melihat segala bentuk. Saya pergi ke berbagai tempat di Indonesia melayani sejak dari tahun 88, 87, sudah 88. Saudara, berbagai tempat di Indonesia, kota-kota, desa, pedalaman, saudara. Saya melihat akan kebesaran Tuhan. Segala bentuk-bentuk orang katakan kekuatan di tengah dunia, jimat lah, opo-opo lah, pusaka-pusaka lah, kekuatan-kekuatan magic, apa sihir, santet, guna-guna, doti-doti, segala bentuk apapun, mantra-mantra, saudara, batu-batu, semua itu hanya ilah-ilah yang sangat kecil di hadapan kuasa Tuhan. Dan saya melihat, saudara, orang berkata pusaka-pusaka yang justru merusak hidup orang-orang itu dilepaskan, dibebaskan, orang-orang dimerdekakan, saudara-saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya berada di Toraja Utara, di sebuah desa, saudara. Beberapa keluarga mengalami kelepasan. Mereka mengalami sakit, penyakit, dan berbagai benturan-benturan dari kekuatan kegelapan itu yang mereka tidak sadari. Menghancurkan benda-benda pusaka, jimat-jimat, batu-batu, dan sebagainya, saudara. Ya, saya melihat semua bahwa Allah kita terlalu besar untuk hal-hal di dunia ini. Dunia ini terlalu kecil buat Allah, saudara-saudara, dibandingkan alam semesta yang adalah ciptaannya. Ya,
Karena itu saudara, jangan ragu. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa. Di dalam genggaman tangannya lah segala sesuatu. Dan dialah Allah kita. Dia mati dan bangkit kembali bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saudara dan saya. Untuk kita, saudara-saudara. Jangan ragukan, jangan pertanyakan itu lagi. Tetapi nikmati kuasa kebangkitannya. Hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya sebagai hormat dan taatmu kepada Tuhan, saudara. Maka engkau akan menikmati segala berkat, kebahagiaan, sukacita, damai sejahteranya yang melingkupi engkau senantiasa. Puji nama Tuhan, saudara. Di sini pemazmur mengajar kita, menyampaikan kepada kita untuk selalu kagum, selalu hormat. Artinya saudara, apapun situasi kita, keadaan kita, kita tetap taat dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan kagum bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa mengatasi segala sesuatu. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupanmu akan senantiasa penuh sejahtera, penuh damai. Dan engkau saudara-saudara di dalam perjalananmu akan selalu sadar bahwa ada Allah bersamamu yang mengatasi segala sesuatu. Ya, saudara sadarlah. Allah yang maha besar, pencipta langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Allah yang mengatasi segala sesuatu, yang memiliki surga, bumi, dan alam semesta ini, yang mengendalikan segala hal, saudara-saudara. Allah itu rela, saudara-saudara, tinggal di dalam dirimu yang berdosa itu. Tetapi Dia kuduskan, dan bukan lagi manusia berdosa, tetapi orang benar, orang kudus, karena kehadiran, kebenaran, dan kekudusannya dalam kita, itu Yesus Kristus dalam pribadi Roh Kudus. Puji Tuhan. Dia yang menyatakan dalam firman-Nya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah, Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus, saya katakan saudara, bukan sekedar perasaan-perasaan, bukanlah lidah api, hanya bentuk turun seperti lidah api, bentuk turun seperti burung merpati. Mungkin turun, saudara-saudara, kita rasa seperti angin yang bertiup. Tetapi saya mau katakan, saudara, Dia bukan api, Dia bukan burung merpati, Dia bukan angin yang dirasa-rasa, Dia bukan seperti yang kita lihat atau kita dengar, kita rasakan selama ini. Dia adalah pribadi yang nyata, sama seperti Yesus nyata, Dia nyata. Sama seperti Anda nyata, Dia nyata. Dia punya pikiran, perasaan, kehendak, saudara-saudara. Dia mengalami seperti yang dialami Yesus, dialami saudara. Sebagai seorang manusia, Dia memiliki kepribadian yang sama. Dia juga, saudara-saudara, Dialah Allah. Setara dengan Bapa dan Anak, sama dalam hal apapun mereka sama. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah dalam hal apapun di antara ketiganya. Mereka sama. Karena itu saudara-saudara, Dia hadir, bayangkan Dia hadir, Dia hidup di dalam Anda. Ayo sadar. Dan jangan mempertanyakan lagi Allah. Jangan mempertanyakan kuasanya. Jangan pertanyakan berkatnya. Jangan lagi pertanyakan kasih-Nya kepada hidupmu. Semua yang Dia katakan itu ya dan amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Semoga perjalanan kita ke depan ini semakin kita kokoh iman kita di dalam Allah Yesus Kristus, bahwa Dia penguasa segala sesuatu, Dia layak disembah, Dia layak dihormati, dan adalah syukur bahwa Dia melayakkan kita menjadi penyembah-penyembah yang menghormati dan mentaati Dia. Itu adalah kemurahan, bukan kehendak kita sendiri, saudara, bukan keinginan kita, tapi kasih karunia daripada Allah yang diberikan kepada kita. Dan ini harus kita syukuri dan jangan disia-siakan. Haleluya, saudara-saudara. Maka saya percaya perjalanan hidupmu semakin melihat kemuliaan-Nya, engkau semakin dekat menyembah, memuji Dia, dan segala berkat kemuliaan-Nya ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Kau maha kuasa, maha besar, maha pengasih, maha penyayang, dan Engkau hadir di hidup kami. Sungguh Tuhan, kalau kami melihat diri kami, siapakah kami? Tetapi karena anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, kami menjadi berharga, mulia, dan kami sangat dikasihi oleh Engkau. Terima kasih, semua pernyataan itu keluar dari mulut-Mu yang adalah Allah, bahwa kami berharga, kami ini mulia, dan sangat dikasihi oleh Allah. Bahkan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
bahwa Engkau melayakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak perlu lagi mempertanyakan dalam hidup kami ini Tuhan, akan segala hal tentang pribadi-Mu, karena itu nyata di sekeliling kami, di hidup kami, nyata bahwa Engkau tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Berjalan dalam kuasa kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam hidup saudara. Maka hidup saudara adalah hidup yang penuh kuasa. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.